untuk beribadah kepada Allah saja. Ya, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbakti kepada kedua orang tuanya dengan perbuatan baik. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, baik ketika keduanya itu sudah dalam kondisi tua, ya, renta pikun lah, sudah mulai kekanak-kanakan begitu. Aukilahuma fala taqulahuma ufi wala tanhar, maka jangan katakan kepada keduanya ya. Di sini kalau ulama mengatakan begitu ya. Ambilkan ini dulu, nah gitu ya. Ya, Allah melarang kita mengucapkan kata-kata seperti itu kepada orang tua. Walatan haruma, dan jangan dibentak keduanya. Wakulahuma kaulan karima, dan katakan kepada keduanya itu perkataan yang baik, perkataan yang mulia. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi satu dasar awal atas wajibnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, kenapa kok kemudian perkataan orang tua harus lebih didengar dibandingkan perkataan yang lain? Nah, sedangkan Allah sendiri menganjurkan, menyuruh bahwasanya hanya Allah saja yang harus ditakuti. Ya, kenapa kok kemudian kita itu harus mendengarkan orang tua, terutama ibu begitu? Harus mengikuti kata-katanya. Bahkan ketika kita sholat sunnah pun, orang tua membutuhkan, sholat sunnah harus ditinggalkan, dibatalkan demi memenuhi kebutuhan orang tua. Ya, apakah tidak menjadikan orang tua itu sebagai taubat? Ya, artinya kita menghadapi orang tua itu berlebihan begitu? Ya, jawabannya bukan demikian. Karena perbuatan kita, tunduk kita kepada orang tua itu memang itu khusus memang ada perintah, ada dalil yang menjelaskan bagi kita untuk berbuat demikian, ya. Tetapi kalau hal itu juga kemudian diberikan kepada orang lain, ya, istri kita atau penguasa kita yang kita berbakti seperti baktinya kita kepada orang tua, itu menjadi syirik nanti, ya, menjadi syirik, ya, karena terlalu mengagungkan seseorang. Tetapi orang tua ada dalil khusus. Seperti Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya menyembah batu, begitu kan? Menyembah batu. Tetapi kenapa dalam ibadah haji harus mencium hajar aswad, yang itu juga sama-sama batu? Ya, apakah itu syirik? Bahkan kalau sampai-sampai tidak bisa mencium hajar aswad, cukup melambaikan tangan sebagai bentuk salam kita kepada batu hitam itu, ya. Ini ada pengkhususan dalil yang menyebabkan kita harus berbuat demikian. Jadi khusus batu satu aja itu, hajar aswad itu, yang diperbolehkan kita berebut untuk menciumnya. Ya, bukan perbuatan syirik, karena memang jelas-jelas Allah telah memerintahkan untuk itu. Nah, sebagaimana Ka'bah yang dibuat dari seorang manusia, dibuat dari batu, seperti halnya rumah-rumah yang lain, kenapa kemudian kita harus berputar-putar di samping kiri kanannya, ya, samping kiri kanan depan belakang begitu, ya. Kok kenapa tidak di tempat bangunan yang lain, dibuat yang sama di negara yang lain atau di tempat yang lain? Jawabannya karena itu ada pengkhususan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dilakukan di tempat yang lain, maka menjadi syirik, seperti yang dilakukan orang Yahudi di tembok ratapannya Palestina, kan? Nah, begitu. Di Palestina ada semacam bangunan, mereka meratap-ratap, mengeluarkan seluruh isi curah hatinya di tembok itu. Ya. Maka itu menjadi syirik karena tidak ada perintah Allah untuk melakukannya di situ, ya. Tidak ada perintahnya untuk melakukan di situ, tetapi berbeda dengan sebuah syariat yang jelas Allah sudah tetapkan isinya. Menganjurkan kita harus bagaimana jelas ada di situ. Maka termasuk berbuat baik kepada orang tua, ya. Sampai ketika kita hendak bepergian harus izin dulu kepada orang tua, itu lantaran karena memang ada dalil khusus yang menyuruh kita untuk berbuat demikian, ya. Jauh-jauh masih ada taklim begitu. Pak Amran yang bina salam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ala unabbiukum bi akbaril kabair, mau aku tunjukkan kepada kalian salah satu dosa besar, ya. Pada karomin hawful walidain, maka disebutkan salah satu diantaranya adalah
durhaka kepada kedua orang tua. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Atau dalam riwayat yang lain bahwasanya ridho fi ridho walid. Ridho walid sesungguhnya ridho Allah Subhanahu wa taala itu terletak pada ridho orang tua. Wa taqallahi fi safatil walid dan kemurkaan Allah itu terletak pada kemurkaan orang tua, ya. Maka ibadillah azani wa jalla seorang sahabat Mus'ab bin Umair, ya, ketika dia mendengar kabar tentang Rasulullah pada saat itu dia jahiliyah, hidup dalam keadaan mewah. Bayangkan seorang pemuda yang tampan, parfumnya itu setiap hari nggak ada yang sama, ganti terus. Banyak cewek-cewek yang gandrung sama dia ingin bisa siap menjadi istrinya. Pemuda yang kaya raya itu pakaiannya mewah. Ketika mendengar kabar tentang Rasulullah Muhammad SAW, dia mendengar itu sudah tertarik. Kemudian ditemuinya Rasulullah mengucapkan syahadat masuk Islam. Begitu dia pulang, ibunya mengetahui kalau dia masuk Islam, ibunya melarang. Harus kau tinggalkan Muhammad orang gila itu. Kembali ke agamamu. Jawab Mus'ab bin Umair tidak. Ibunya mengancam, kalau begitu, selama kamu tidak masuk ke dalam agamamu yang dulu, selama itu pula saya tidak akan makan dan tidak akan pernah minum. Jawab ibunya. Tetapi yang dilakukan Mus'ab bin Umair, dia mengucapkan kata-kata yang tegas. Kalaulah sekiranya nyawa ibu itu ada 1000 dan satu demi satu nyawa itu mati gara-gara menahan lapar supaya saya masuk Islam, tentunya tidak akan pernah saya tinggalkan Islam. Sampai 1000 nyawa itu habis mati semua. Nah, artinya bakti kepada kedua orang tua tetap harus dijalankan selama orang tua itu kafir, kecuali jelas perintah terhadap kekafiran. Maka itu harus ditolak. Ya, tidak ada kata-kata orang tua lagi kalau sudah begitu. Kalau kita bisa menolak dengan lembut dan diterima bagus, tetapi kita menolak dan orang tua melawan menghunuskan parang untuk baku bunuh dengan kita, ya terpaksa kita harus angkat juga. Begitu. Sama ketika seorang sahabat berperang bersama Rasulullah, ya, ketika itu dia melihat bapaknya ada di barisan musuh, ya. Ketika dia sudah terjadi peperangan, ketika ketemu bapaknya dia lari lagi menghindar. Dikatakan oleh sahabat yang lain, kenapa kamu lari terus dari situ? Saya bukan lari dari peperangan, saya menghindar dari bapak saya, begitu. Tetapi bapaknya itu sangat marah sekali sama anaknya ini, sehingga ketika bertemu pasti anaknya dikejar. Lari lagi anaknya, dikejar lagi sama bapaknya. Kemudian akhirnya dalam hatinya, pokoknya sudah siapa saja yang di hadapan saya, ya siapa yang ada di barisan musuh, dialah musuh saya. Karena dia sudah menghindar terus tetap saja dikejar-kejar sama bapaknya, ya sudah terpaksa dia berhadapan sama bapaknya terpenggal dengan pedang ini. Ya, ini Islam. Ya, yang mengajarkan wala wal bara, bahwasanya kecintaan itu untuk orang muslim mutlak, ya. Dan kebencian itu untuk orang kafir mutlak. Kalaulah seandainya ada orang yang kafir baik hati, sedangkan orang muslim yang suka berbuat dosa, tetap kecintaan kita, ya, dukungan kita harus diberikan kepada orang muslim, sekalipun dia bermaksiat, karena maksiatnya untuk dirinya sendiri dan kecintaan kita akan membawa kita ke kejayaan Islam sama dia. Sedangkan ketika orang kafir berbuat baik, maka kebaikannya untuk dia sendiri dan kecintaan kita sama dia tidak akan menguntungkan untuk perjuangan Islam. Ya, maka itu jawabannya. Ya, jadi tetap sebuah wala loyal. Ya, loyal itu maknanya ya kita mendukung dia, bergaul bersama dia, makan bersama dia, membantu dia, memenuhi kebutuhannya, itu makna loyal. Yang itu semua ditujukan kepada sesama orang Islam. Ya. Sesama orang Islam. Nah, sedang bagaimana masalahnya orang Islamnya itu sendiri, kadang kita berbuat baik, tidak dibalas, kan begitu. Tidak tahu untung. Bahkan kalau kita kerja sama orang-orang Cina itu, justru lebih-lebih kebaikannya. Istri kita mau melahirkan saja dikasih dana sepenuhnya, ongkos sepenuhnya. Ya memang begitu. Tetapi tetap kebaikan orang kafir itu tidak menjadikan kita lantas palak sama dia, loyal sama dia. Ya. Harus tetap ada batasan. Karena memang syariat yang mengajarkan demikian. Nah, kembali ke cerita Mus'ab bin Umair. Ketika itu ibunya sudah tidak tahan begitu melihat jawaban
Mus'ab bin Umair, terserah dia mau lapar, mau tidak bisa bangun, anaknya tetap bersikeras tidak akan mau masuk ke agamanya yang lain lagi, artinya ngalah ya ibunya, mengalah. Ya, tetapi kebutuhan dunianya tetap dicukupi. Ya, maka bagi seseorang yang orang tuanya kafir, kebutuhan dunianya tetap tidak boleh ditolak, ya tidak boleh dikesampingkan tentang sandangnya, pakaiannya, makannya, mungkin disiapkan tempat tinggal yang bagus, tetap harus dipenuhi kebutuhan itu. Apalagi kalau orang tua itu hanya sekedar belum paham tentang agama. Dia sudah Islam, tapi tidak mendukung pergerakan yang dilakukan oleh anaknya. Maka itu tetap bakti itu harus diberikan. Kalau dia memusuhi, ya bagaimana caranya sebuah ungkapan, kata-kata yang kita ucapkan itu tidak usah sampai menjerumus ke arah yang jauh tentang masalah perjuangan Islam. Cukup masalah dunia saja yang dibicarakan. Ya. Maka itu adalah termasuk bentuk daripada bakti kepada orang tua. Tentunya bakti kepada orang tua itu sesuai dengan porsi pemahaman orang tua masing-masing. Ya. Ketika orang tua itu sudah paham betul dengan sebuah konsekuensi daripada Islam, sehingga mengajarkan anaknya untuk pergi selama beberapa tahun dari rumahnya, bukannya kepergiannya itu durhaka sama orang tua, tetapi itu baik karena orang tua kalau tidak, ya silakan pergi. Ya. Jangan lupa, ya tadi kan menantu buat saya tidak jadi yang cantik cerita. Wah bagus kalau orang tua sampai begitu ya, menyiapkan anaknya ketika anaknya pamit, Pak, saya ingin pergi ke sana. Iya silakan, jangan lupa pulang bawakan saya menantu. Ya. Bidadari yang beli 72 bidadari. Nanti kalau kamu sudah di sana jangan lupa beri sapa sama adikmu sama bapakmu. Nah baguslah begitu. Ya. Sesuai dengan kondisi pemahaman orang tua. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, ya diriwayatkan Imam Ahmad. Al-wali itu Autitu abwa bil jannah, sesungguhnya bapak ya orang tua, tapi di sini disebutkan bapak, maknanya orang tua. Sesungguhnya orang tua itu adalah bagian daripada pintu surga. Fa'in sikta faqfat, jika kamu kehendaki jagalah orang tua itu, ya. Karena dia adalah pintu surgamu di dunia. Wa in sikta fadhi, apabila kamu kehendaki silakan sia-siakan saja. Tidak usah diurus, tidak usah dipenuhi kebutuhannya. Karena itulah pintu surgamu di dunia. Terserah kamu mau ambil pintu surga atau tidak, silakan. Ya, di situ begitu maknanya. Ya, silakan jika mau disia-siakan. Maka sangat ironis sekali, ya, Bapak sekalian. Ketika orang tua memiliki anak 10, ya, anak 10 dengan 2 orang tua, bahkan mungkin ketika orang tuanya satu sudah meninggal, maka bagaimana 2 orang tua itu bisa meluangkan waktunya untuk memelihara 10 anak, ya. Entah kemudian dia makannya harus mengirit demi anaknya, entah tidurnya harus kurang, entah bagaimana caranya, 10 anak itu bisa besar dan sekolah semua, ya. Tetapi begitu giliran orang tua sudah sekarat, ya, sudah kembali ke kanak-kanakan, kecing berak-berak, dan 10 anak tidak bisa mengurus 1 orang tua. Itu ironisnya begitu. Sedang 1 orang tua bisa mengurus 10 anak. Sekarang 10 anak tidak bisa mengurus 1 orang tua, ya. Yang satu alasan saya sibuk, yang satu alasan saya tidak ada waktu. Saya uangnya sajalah, kamu tenaganya, begitu. Ada yang lain, tidak, saya pampersnya kalau sudah habis, saya yang kasih obatnya, yang periksakan, kamu yang antar, saya yang ongkosnya. Berbagai macam alasan yang intinya itu 10 anak tidak bisa, ya, memberikan kehidupan layak kepada 1 orang tua. Bahkan alhamdulillah kalau sampai terpikir mau ditaruh di panti jompo, ya. Ya begitu. Sebenarnya panti jompo itu satu tempat yang mengajarkan kepada umat itu untuk durhaka kepada orang tua sebenarnya, Pak. Kalau ada hukum Islam boleh diberantas ke panti jompo, tidak boleh. Adapun tempat untuk menampung para orang tua yang tidak punya anak pun bahasanya bukan panti jompo, ya, lain lagi. Dan memang khusus di dalamnya orang-orang yang tidak punya keluarga, bukan orang-orang yang punya anak banyak tapi sibuk kemudian ditaruh di situ dengan memberikan biaya per bulan, ya. Tentunya kalau seandainya orang tua berbuat demikian, ya, asalkan anak itu bisa besar, begitu keluar dari rahim, dikasihkan orang, dikasih biaya sebulan sekian-sekian, tetap pribadinya akan berubah. Tidak seperti sekarang ketika dia besar, ya. Itu menjadi sebuah pertimbangan.
Dalam hadis yang sering sekali kita dengar bersama-sama, bahwasanya al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Wajah rajulun yasta'danuhu fil jihad. Suatu ketika datang seorang laki-laki yang meminta izin untuk ikut berjihad bersama Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah mengatakan, "Ahai walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup, wahai pemuda?" Ya, qala na'am, jawabnya, masih ada orang tua saya. Lantas Rasulullah bersabda, "Fafihi ma fajahid, pulang kamu ke rumah orang tuamu dan jihadmu itu mengurus orang tuamu itu." Ya. Karena apa? Seseorang itu dia hendak mengikuti suatu amal jihad, tetapi dia tidak mendapatkan izin daripada kedua orang tua. Nah, adapun dalam hadis ini ketika memang ada betul orang tua dan orang tua tadi juga mengizinkan, ya tidak apa-apa ditinggal. Ya, kasus di sini orang tua yang tidak mengizinkan atau mengizinkan tapi dalam keadaan yang tidak bisa ditinggal. Ya, karena sama-sama sudah tua. Sebagaimana kisah seorang anak ya, ketika dia harus terpaksa menggendong ibunya selama berhaji, ya, keliling-keliling, bahkan suatu saat dia hendak menemui Rasulullah. Jadi ini satu orang ini dia seorang tabiin lah. Tabiin itu kan di bawah sahabat lah ya. Kalau sahabat itu orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan Islam, itu dinamakan sahabat. Ya, banyak yang bertemu Rasulullah dalam keadaan Islam, tapi matinya kafir banyak, maka bukan sahabat. Sahabat itu misal saya begitu ya, saya tidak mengatakan Nabi. Misal beginilah saya. Nah, antum semua pernah bertatap muka dengan saya, walaupun satu kali bertemu saya dalam keadaan Islam dan nanti berpisah entah 10 tahun kemudian mati dalam keadaan Islam juga, biarpun sudah ketemu saya, itu namanya sahabat. Biarpun ketemu saya cuma sekali. Nah, begitu pula dengan tabiin. Tabiin itu orang yang pernah berjumpa dengan sahabat, walaupun sekali dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan Islam, itu namanya tabiin. Nah, kisah ini adalah seorang pemuda tabiin, dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi ingin bertemu dengan Rasulullah pada saat itu. Dia hidup pada zaman Rasulullah. Cuma karena sebuah kesempatan dia tidak bisa bertemu. Nah, ketika dia sedang di perjalanan, izin dengan orang tuanya, "Wahai ibuku, saya akan menemui Rasulullah, ya, supaya dia bisa menjadi seorang sahabat." Begitu, ibunya mengizinkan. Tetapi begitu di perjalanan, sudah di tengah-tengah perjalanan, dia mendengar kabar kalau ibunya sakit. Antara menemui Rasulullah dengan pulang, ini yang jadi permasalahannya. Ketika dia pulang, ya sudah, belum tentu dia ketemu Rasulullah, berarti tidak jadi sahabat. Ketika dia mendatangi Rasulullah, dia menjadi seorang sahabat, dia belum tentu juga masih mendapatkan orang tuanya dalam keadaan sehat. Akhirnya dia putuskan kembali ke rumah demi baktinya orang tua. Tetapi Rasulullah mengabarkan bahwasanya atas usahanya itu kedudukannya bisa menyamai dengan sahabat. Ya, kalaupun tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, ya. Begitu. Sama seperti ihwatillah, ketika seseorang sudah ikut dalam sebuah pergerakan Islam, ya, maaf ya, dalam pergerakan Islam, sebagian sudah pernah berjabat tangan, sudah mengatakan sumpah setia terhadap jamaah, ya, apapun yang terjadi sudah siap bersumpah di dalam atas jamaah. Kemudian dia bisa berjuang bersama-sama dalam Islam. Nah, ada orang yang lain di belakang-belakang pengen ikut, tapi ternyata sudah tidak ada amir di situ. Artinya apa? Tidak ada kesempatan untuk berbaiat. Nah, maka orang yang seperti itu pada dasarnya ketika ada niatan kuat dalam hati ingin bisa menyaingi, ya insya Allah tidak termasuk dalam hadis barang siapa tidak ada baiat maka nitatan jahiliyah. Ya, masih dalam keadaan jahiliyah, insya Allah tidak termasuk yang itu. Karena ada usaha kuat ingin menyamai amal soleh dalam berislam dan begitu. Nah, kemudian diriwayatkan dalam hadis yang lain, layak bulul jannata akul, ya. Barang siapa ada seseorang yang dia tidak bisa masuk surga karena apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Walamanan, ya. Kemudian orang yang sumpah palsu, walamut miru khamr,
dan orang yang meminum minuman keras, wala mu'minun bisihir, dan juga orang Islam yang melakukan sihir, ya. Itu merupakan orang-orang yang tidak akan masuk surga. Itu. Salam. Warawa Isa bin Tolha bin Ubaidillah, diriwayatkan dari Isa bin Tolha dan Ubaidillah, ya. Ana rajulan qala, seseorang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in sholaitu shalawatil khams, apa bagaimana pendapatmu Rasulullah jika saya sudah melakukan sholat 5 waktu? Ya, ini pertama Pak ya. Sholat 5 waktu sudah dilaksanakan. Dilaksanakan di sini maknanya tertib, jamaah, bukan sholat sendiri, ya, jamaah di masjid. Sholat 5 waktu sudah dilaksanakan. Wasumtu Ramadan, puasa Ramadan tidak pernah bolong, ya, kecuali uzur, betul-betul sakit atau bersafar begitu. Puasa Ramadan tidak pernah bolong, ya. Wa ada itu zakat, sudah mengeluarkan zakatnya, ya. Zakat lagi, ya. Sekali lagi ini bukan perkara yang ringan, ya. Berat mengeluarkan zakat itu. Kalau yang belum siap hatinya ya agak sayang-sayang. Kemudian wahadatul bait, dan aku juga sudah melakukan haji, ya. 4 perkara ini sudah dilakukan, ya, termasuk yang pertama syahadat tentunya sudah, ya, karena dia sudah Islam. Jadi sholat 5 waktu sudah, puasa sudah, membayar zakat sudah, haji sudah. Famadali, maka orang itu mengatakan, apa kira-kira Rasulullah yang kurang? Ya. Apakah kira-kira dari amalan yang saya lakukan itu bisa membuat saya masuk surga dari 4 hal ini? Ya. Rasulullah mengatakan, man fa'ala dzalika kana ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada. Barang siapa yang melakukan perkara ini tadi, ya, salat 5 waktu, jamaah, membayar zakat, puasa Ramadan, haji, sudah dilakukan semuanya, maka kelak dia di surga bersama dengan para nabi, para siddiqin, para orang-orang yang jujur, para syuhada, dan bersama orang-orang yang syahid. Ya, artinya dengan perkara 4 ini saja memang sudah cukup Pak membuat kita masuk surga, memang sudah cukup. Tapi betulkah 4 ini bisa dipegang secara betul-betul dipegang? Ada jaminan kalau sholat kita selama hidup itu jamaah di masjid tidak pernah tertinggal, ya? Adakah jaminan zakat kita tidak ada yang terlewat, ya? Apakah ada jaminan kalau puasa kita itu bisa bagus rukun dan syaratnya? Mungkin jangan-jangan puasanya cuma menahan lapar saja, ya? Tidak sampai syarat dan rukunnya terpenuhi, pahalanya mungkin tidak dapat. Atau mungkin hajinya kita karena desakan dari orang saja, sudah banyak hartanya tidak dipanggil haji, akhirnya berangkat haji, bukan karena dari kesadaran, ya. Dari perkara ini semuanya bisa menyebabkan orang masuk surga. Illa ayyai qawalidayhi, kecuali pelakunya tadi durhaka sama kedua orang tua. Nah, itu yang menghalangi terhapusnya tadi. Ya. Menghalangi terhapusnya. Jadi memang dari sini perkara itu saja cukup untuk menjadikan kita masuk surga. Selama sebuah kepemimpinan daulah itu sudah tegak hukum Islam di dalamnya. Sehingga di sini tidak ada wajib jihad, ya. Nah, bagi sekarang masih ada kewajiban jihad yang harus ditunaikan, ya. Jadi menyebabkan jihad itu menjadi salah satu jalan terindah dalam menuju Allah Subhanahu wa taala, ya. Satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan manusia dari berbagai macam jihad. Diriwayatkan dari Abi Bakrah, ya, secara marfu'an, secara marfu'. Kulub dunubi yu'akhirullahu minha. Setiap dosa itu yang dilakukan hamba di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan mengakhirkan adabnya, nanti di neraka adabnya. Ya, orang yang suka minum minuman keras, orang yang suka berzina, itu adabnya nanti. Adapun dia di dunia mungkin pezina, kena aib, ya, sipilis, HIV, mungkin itu jangka lama, itu selama mungkin beberapa tahun ke depan. Orang peminum khamar, ya mungkin nunggu efek sampai rusaknya jantung, rusaknya paru-paru itu mungkin lama, kan begitu. Ya. Masya'ila yaumil kiamah, sekehendak Allah sampai hari kiamat diundurkan sisanya. Illa uququl walidain, kecuali dosa durhaka kepada kedua orang tua, fa innahu yu'ajjalu li sahibihi. Hanya dosa ini saja
dosa durhaka kepada dua orang tua saja yang menyebabkan pelakunya itu disegerakan azabnya di dunia. Ya, kalau kita lihat di internet itu Pak ya, ada yang diunggah itu video seorang anak yang ketika ibunya sedang baca Al-Quran, ya dia marah-marah, ditendang Al-Qurannya itu, dia menjadi ikan pari kan, ada videonya itu, jadi ikan pari besar, ukurannya 1 ranjang ukuran manusia. Ya, ada yang menyebut bahwasanya itu hoax itu kabar bohong di internet, ya. Ada yang menyebut hoax. Tapi apapun itu, ya entah betul atau tidaknya, walau kita tidak tahu. Tapi yang jelas seperti itulah sebuah adab yang Allah segerakan ketika manusia itu durhaka sama orang tuanya. Ya, termasuk ketika seorang alim ahli ibadah, kayaknya kita di sini tidak ada yang ilmunya sebagus orang ini Pak. Ibadahnya tidak pernah tertinggal Pak. Dia seorang alim ulama. Ya, artinya bukan seorang ulama itu cuma diam di masjid saja sholat terus, enggak, dia tetap bekerja, tetap punya kesibukan dunia. Cuma waktunya itu memang lebih banyak digunakan untuk akhirat. Ya, suatu ketika dia sedang sholat sunnah, ibunya memanggil-manggil dia sampai 3 kali dipanggil, enggak ada suara. Sampai akhirnya ibunya bersumpah, demi Allah, nanti tuh anak saya itu tidak akan mati kalau dia sebelum terkena fitnah perempuan. Nah begitu. Ya, tidak akan mati dia kalau sebelum terkena fitnah perempuan. Ini ibunya bersumpah begitu karena apa? Ketika dia memanggil-manggil anaknya tidak menyahut dan dia dalam keadaan sholat sunnah. Padahal saya bilang tadi sholat sunnah itu harus dibatalkan kalau orang tua membutuhkan segera. Kan begitu. Bukan kita menyampaikan Allah, tapi karena berbuat baik kepada orang tua mah ada dalil khusus kan begitu. Nah, sedangkan kalau kita memang tidak mau membatalkan sholat, ya dikeraskan bacaan sholatnya supaya orang itu dengar kalau kita sedang sholat. Ini diam saja, ya. Sehingga ibunya menyesal sekali, marah sampai bersumpah, dan betul tidak lama kemudian ada seorang gadis, ya bukan seorang gadis beranak duluan maksudnya ya. Ada seorang perempuan hamil. Nah dia mencari mangsa, mencari sasaran, siapa ini kira-kira yang bisa fitnah menjadi bapaknya anakku ini. Nah dia kebetulan yang dipilih untuk menjadi temannya itu ahli ibadah itu. Dia cerita ke orang-orang, saya tuh dihamili itu sama ahli ibadah yang sukanya di masjid itu. Ustaz itu ternyata bejat. Nah, saya dihamili. Betul. Masyarakat semuanya bergejolak, termata fitnahnya oleh si perempuan ini, diadili si ustadznya itu, ya. Kemudian sampai dia bersumpah, tetap masyarakat tidak ada yang percaya, ya. Baru setelah itu, ya sudah, ditunggu sampai lahirlah. Ditengok anaknya kayak apa nanti. Kalau bahasa sekarang mungkin tes DNA begitu Pak ya. Tes DNA, betul nggak? Ternyata setelah itu, ternyata terbukti itu bukan anaknya. Dia lepas, keluar daripada fitnah. Dan betul, sumpah daripada seorang ibu, dia tidak akan mati sebelum terkena fitnah perempuan dulu. Nah, bayangkan ketika seorang ulama dari yang menjaga kesucian dirinya tidak pernah bermacet, tiba-tiba difitnah begitu. Kayak apa mukanya Pak? Merah, malu, tidak punya muka di hadapan masyarakat ya. Nah begitu. Karena daripada doa seorang ibu tadi disegerakan. Rasulullah SAW bersabda, layat dia waladun walidan. Seorang anak tidak bisa membayar jerih payah orang tuanya, ya di sini adalah bapaknya. Seseorang anak tidak bisa membayar bapaknya, menebus seluruh usaha jerih payah bapaknya, illa ayyajidahu mamlukan, kecuali dia mendapati bapaknya itu ternyata menjadi seorang budak, ya. Dia menjadi seorang budak, fayastariyahu fayu'tikuhu. Kemudian dia membeli bapaknya tadi, lantas dibebaskan. Baru dia bisa mengganti seluruh baktinya kepada bapaknya. Nah sekarang tidak ada perbudakan. Jadi sudah tidak ada toleransi bagi seorang anak untuk menebus seluruh jasa bapaknya. Apalagi ibunya. Makanya kalau suami bisa dikatakan mantan suami, kalau orang tua tidak bisa dikatakan mantan orang tua. Sekalipun, ya agak keluar sedikit dari materi. Sekalipun kedudukan suami dan orang tua memang lebih tinggi suami, Pak. Ya, seorang istri harus lebih mentaati suaminya daripada bapaknya. Ya, ketika suaminya sudah ngomong begini-begini, jangan kamu keluar kalau saya tidak ada.
dia tetap tidak boleh keluar. Sekalipun orang tuanya dalam keadaan sekarat, seperti yang dilakukan oleh Sahabiah, seorang sahabat perempuan ketika dia dipesan suaminya ketika pergi berjihad. Jangan kamu pergi kemana-mana, di rumah saja, di sekitar rumah. Ketika itu dia dikabari oleh temannya atau kerabatnya bahwasanya orang tuanya sudah mau mati, sekarat. Nah, dia menangis sendiri, perempuan ini bingung mana ini yang harus dilakukan. Orang tua sudah sekarat, sedang suami tidak mengizinkan, ya. Pada saat dia nggak pergi, dia tetap di rumah akhirnya. Ketika suaminya pulang, suaminya tahu kejadian itu, dimarah-marah istrinya, kenapa kamu tidak pergi saja? Larangan saya kan kalau kamu pergi mau main ke tetangga, mau menghibah sana sini, kan begitu menurut suaminya. Tapi istri bilang, enggak, itu kan amanah kamu, Bi. Saya tidak mau mengkhianati. Karena suaminya ini justru agak marah-marah sendiri sama istrinya, antara dia bangga punya istri soleh, tapi juga marah kok sampai begitu. Nah itu sedang orang tuanya sendiri, dia ajukan kepada Rasulullah. Jawaban Rasulullah, istrimu adalah istri soleh, ya. Ketidakdatangannya dia kepada orang tua tidak disebut sebagai anak yang durhaka, ya, karena dia mentaatimu, nah begitu. Ya, cuman kalau suami yang baik apakah seperti itu, Pak? Kan sebenarnya tidak. Ya, maka seimbang. Sekalipun hak istri itu ada pada seorang suami juga tidak boleh begitu saja membawa anak orang kemudian pergi saja. Lantaran apa? Mertuanya tidak paham. Ya. Mertuaku tidak paham. Kakaknya istri mungkin orang yang tidak paham dengan kita. Apalagi bapak ibunya istri tidak paham sama kita. Sehingga demi alasan menjaga agama, perjuangan, kita ambil istri pergi merantau jauh sekali. Sampai tidak pulang-pulang. Nah, memang itu hak di tangan suami. Tetapi ketika kasusnya seperti ini, keluarga istri terputus, maka itu juga sebenarnya pendoliman dari suami. Yang tidak memberikan hak istri untuk berbakti kepada orang tuanya. Ya. Nah, di sini kita kembali ke pembahasan ini. Adalah seorang anak dia harus berbakti kepada orang tuanya. Kalau dia seorang perempuan, ya memang setelah itu dia harus berbakti kepada suami. Ya. Diriwayatkan dari Wahab bin Mambah, ya. Wahab bin Mambah, innallaha qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, Pak. Firman Allah tapi tidak tertulis dalam Al-Qur'an, ya. Hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa, "Ya Musa, wahai Musa, waqir walidaika, berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu," dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini jelas Allah sendiri yang langsung menyuruh kepada Musa, ya Nabi Musa maksudnya, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Jadi memang ada pengkhususan, ya baik kepada orang tua itu ada pengkhususan. Fa inna man waqara walidayhi, barang siapa yang dia berbakti kepada kedua orang tua, ya, madatu fi umrihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan aku panjangkan umurnya. Wa wahabtu lahu waladan yabiru, dan aku akan berikan kepadanya seorang anak yang kelak juga dia akan berbakti kepadanya. Nah, ini menjadi ukuran, lah, ya, ukuran bagi kita semua. Sejauh mana kita menginginkan anak kelak berbakti kepada kita, dimulai dari sekarang sejauh mana kita berbakti sama orang tua. Bagi yang masih punya kesempatan, ya. Kalau yang sudah tidak punya kesempatan, ya berdoa saja, ya. Nah, macam saya ini sudah tidak punya kesempatan, ya sudah berdoa saja. Semoga yang dulu-dulu bagus, ya. Bahwa aku lalu waladan yabiru, Allah akan, dan aku akan berikan kepada orang itu seorang anak yang dia juga akan berbakti kepadanya. Waman atau walidayhi, dan barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, qatartu umrahu, maka aku pendekkan umurnya, ya. Allah berkata akan aku pendekkan umurnya. Wa wahabtu lahu waladan ya'iquhu, dan akan aku berikan kepadanya seorang anak yang juga dia akan durhaka kepadanya. Wa qala Ka'ab, dan berkata Ka'ab, walladzi nafsi biyadi, dan demi Allah Subhanahu wa taala yang jiwaku ada di tangannya. Inna Allah la yaj'ala hainal 'abda, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kesengsaraan, menjadikan kehancuran pada diri seorang hamba. Idza kana aqan liwalidayhi, apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Allah akan menghancurkan dia, menjadikan kesengsaraan kepada dia. Liyaj'ala lahul 'adab
dan Allah juga akan menjadikan azab baginya. Wa innallaha la yazida fi umuril abdi, dan Allah Subhanahu wa taala itu akan menambah umur seorang hamba, memanjangkan umur seorang hamba idza kana baran biwalidayya, apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Liyazida birran wa khairan, Allah juga akan menambah di samping umurnya panjang, tetapi panjangnya itu penuh dengan berkah dan kebaikan, bukan panjang sebagai siksa. Saya lihat dikasih informasi dari teman, seorang prajurit Israel yang ketika dia itu membantai ya, ketika dia membantai seorang muslimah yang sedang hamil, disobek-sobek perutnya, dikeluarkan bayinya, begitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada seorang Israel ini dengan apa? Diberikan penyakit yang komplikasi, macam-macam semua penyakit ada di dalamnya. Sampai tubuhnya itu sekarang beratnya 15 kilo. Bayangkan orang dewasa beratnya 15 kilo, Pak. Dan sampai sekarang sudah berpuluh-puluh umur tahunnya sampai sekarang tidak mati. Dia pun mencoba bunuh diri, ternyata tidak mati juga. Ya. Nah itu daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, maknanya begitulah kalau umur panjang tetapi tidak barokah, juga kesengsaraan yang ada. Ya. Tetapi ketika kita berbuat baik kepada orang tua, maka dalam di sini umur dipanjangkan, tapi panjangnya dengan penuh kebaikan, ya, penuh barokah. Wa qala Abu Bakar bin Abi Maryam, dan berkata Abu Bakar bin Abi Maryam, qara'tu fi Taurat, aku membaca di dalam kitab Taurat, man yatribu abahu yuqtal, barang siapa yang memukul orang tuanya, memukul bapaknya, maka balasannya adalah dibunuh. Ya. Wa qala Wahab, dan Wahab juga ikut komentar di Taurat, dia juga membaca dalam Taurat, ya Wahab. Alaman sokka walidahu, barang siapa yang menampar orang tuanya, ya, atau memukul juga, ya. Barang siapa yang memukul orang tuanya, maka balasannya adalah rajam, ya, dirajam. Atau dalam riwayat yang lain bahwasanya ketika seseorang dia itu akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala ketika dia saling mencela orang tuanya, ya. Ketika dia mencela orang tuanya. Maka mencela orang tuanya itu bukan berarti kita ketemu dengan bapak atau ibu kita cela-cela dia, ya. Dasar orang bejat, dulu sukanya mabuk-mabuk, aku nggak diurus, ngomong sama bapaknya begitu, ya. Sukanya kamu suka mabuk-mabuk saja, sama aku nggak diurus, begitu aku sudah kerja sekarang kau minta uangku, nah. Itu jelas mencela bapaknya. Nah, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala melaknat seorang anak yang mencela orang tuanya. Tetapi di sini bukan mencela orang tua itu kita mencela orang tua tidak. Ketika kita tengkar sama orang, nah, kita mencela dia, dasar bapakmu penjahat, makanya aku ikut begitu. Nah, yang satu membalas, apalagi mamamu tuh nggak jelas keluar pergi keluar malam jalan parak dina lagi. Nah, begitu. Nah, jadi saling mengumpat orang tuanya simpulan dan orang tua simpulan dan simpulan mencela orang tua kita, itulah yang dinamakan mencatat orang tua, mencela orang tua. Nah, yang begitu Rasulullah saja, Allah saja melaknat, apalagi jelas-jelas di hadapan orang tua, ya. Maka di sini dikatakan bahwasanya ya sebuah Rasul itu buah baru, ya. Seseorang itu mencela-cela, menjelek-jelekan bapaknya, ya, menjelekkan bapak kita, dan kita juga balas-balik menjelek-jelekan bapak dia, ya. Masih mending bapakku pemukat daripada bapakmu peminuman. Kan pokoknya soalnya begitu balik lagi. Nah, itu namanya mencela orang tua yang begitu. Tidak bagus, ya. Wa yasubuhu salah juga. Ibunya dicela-cela, dia balas mencela ibu kita. Begitu. Masih bagus ibuku, biar gendut menutup aurat daripada ibumu. Tinggi macam tapi tidak menutup aurat. Pokoknya macam-macam lah. Berbagai kata yang tujuannya itu mencela, itu dikatakan sebagai mencela orang tua. Ya. Alhamdulillah dari kita semua. Insya Allah tadi itu ringkas yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Insya Allah pertemuan besok kalau tidak ada halangan kita masuk ke Al-Fadhilah Safiyah besar yang ke-7, yaitu memakan harta riba, ya. Dalam perkara memakan harta riba ini juga ternyata masalahnya sulit. Kita terjebak sering, Pak, terjebak di dalamnya.
Maka insya Allah kita bahas saja di pertemuan yang akan datang supaya kalau ada pertanyaan kita bisa lebih panjang untuk mendiskusikannya. Dalam hal masalah riba ini di sini sangat ringkas sekali, sedikit saja. Cuma penjabarannya, pembagiannya di masyarakat itulah yang macam-macam ya. Sehingga kita bahas minggu depan saja. Ya, itu kalau mungkin ada yang ditanyakan seputar itu tadi, silakan. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.